bentuk dari bentukan orang tua dulu waktu masih kecil atau waktu masih masa remaja kan. Saya menginginkan kehidupan yang nyaman, yang Mm-mm. berkelimpahan uang gitu kan. Ada eh, tolakan dari orang tua, eh, ngayal, mimpi mau jadi orang kaya gitu kan. Nggak, Hmm. kamu mungkin bisa kaya katanya gitu. Ibu masih ada, oke. Bersyukur masih ada ya, karena masih ada kesempatan untuk apa namanya, untuk berbakti lebih lagi. Ya, yang pertama dari orang tua dulu, karena doktrin pertama yang terkuat memang dari orang tua. Karena pada saat kita kecil, figur otoritas kita adalah orang tua. Anak Anda pun, misalkan teman-teman di sini yang juga punya anak gitu ya, itu eh, Anda adalah figur otoritas yang mereka tidak pernah berdaya. Disuruh tidur ya harus tidur, disuruh makan ya harus makan, disuruh mandi ya harus mandi. Dalam tanda kutip disuruh miskin ya harus miskin. Iya, benar. Karena orang tua adalah figur otoritas. Makanya teman-teman yang sekarang jadi orang tua, pesan saya jangan bermental miskin. Karena kalau bermental miskin, anak Anda akan susah kaya. Ya, jadi terkait dengan belief system yang dari ibu, yang kamu nggak mungkin bakal kaya atau hanya bermimpi dan lain sebagainya. Sebelum saya jawab, ada nggak alasannya kenapa? Kenapa di adjustment seperti itu? Apakah karena anak orang miskin? Apakah karena pendidikan? Apakah karena modal? Apakah karena apa? Sehingga orang tua mengatakan, udah nggak usah mimpi jadi orang kaya. Atau mungkin bagi orang tua, kaya itu dosa atau apa? Pernah menggali sampai situ nggak? Sepertinya sih hidup itu jangan neko-neko lah. Yang hidup kayak gini aja udah bersyukur gitu. Udah Hmm. seperti ini aja udah syukur. Jangan mimpi yang ngayal yang lebih gitu. Seperti Hmm. itu gitu. Oke. Mm-mm. Kalau pernah tahu nggak kenapa nggak boleh ngayal lebih? Saya kurang tahu karena setiap kali itu bentukannya gitu, hidup nggak usah ngayal terlalu banyak deh gitu kan. Hmm. Dari kecil itu saya dengarnya gitu. Cari suami itu nggak usah yang muluk-muluk deh, yang nggak usah yang Hmm. uh, uh, orang kaya atau gimana, yang penting dia mau Hmm. kerja gitu. Alhasil ya, Hmm. ya seperti itu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Alhasil ya, Hmm. uh, keluarga bagaimana ya, banyak bentukan dan bentukan dari belief system yang memang bentukan-bentukan itu ya ada dari orang tua, memang ada dari Hmm. saya gitu. Jadi itu Hmm. terpatri di dalam diri. Itu bagaimana saya untuk merontokkannya? Sebenarnya Hmm. banyak cara gitu. Saya pun, tapi saya belum berhasil untuk ini gitu. Sampai sekarang Hmm. pun saya bila memahami, memutar balik, saya putar ulang-ulang materi dari Hmm. Umlimu. Saya coba praktekkan lagi, masih lagi, ada lagi istilahnya seperti ya sudah tertanam di otak. Jadi kan istilahnya kita Hmm. kan eh, tetap berpikir negatif gitu. Banyak pikiran negatif yang di dalam diri, sulit untuk Hmm. berpikir positif gitu. Nah, terkait dengan tadi dari orang tua, nggak usah mimpi tinggi-tinggi, nggak usah berkhayal, nggak usah neko-neko. Bisa jadi ada memori negatif tentang kekayaan. Karena Hmm. kalau dari ibu kaya itu baik, pasti disuruh kaya. Sesuatu yang dilarang orang tua pasti tidak baik. Tidak baik dalam artian pemahaman, ya, bukan realnya tidak baik. Artinya ada memori masa lalu, bisa jadi ada didikan masa lalu, bisa jadi ada trauma masa lalu, atau bisa jadi kebanyakan nonton sinetron bahwa orang kaya itu tadi keluarganya selingkuh, rebutan warisan, bla 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 bla, sehingga
memori tentang kekayaan itu selalu orang kaya itu negatif, sehingga Anda tidak boleh kaya supaya tidak negatif. Atau orang kaya durhaka sama orang tua, misalkan cerita malin kundang itu masuk bawah sadar gitu ya, sehingga anak jadi durhaka karena kekayaan dan sebagainya, sehingga bagi orang tua kaya itu jelek itu. Nah, kalau yang terjadi seperti itu kan sudah bagian dari doa sebenarnya. Dan doa orang tua itu sangat mujarab, sangat manjur gitu. Jadi perlunya doa itu diputus. Ya, khusus buat teman-teman yang ada doktrin kuat dari orang tua, silahkan diputus dengan salah satu cara adalah dengan membasuh kaki orang tua. Membasuh kaki orang tua, nanti teman-teman minta maaf, kemudian sampaikan, Bu atau Bapak, semua niat baikku tolong direstui. Nah itu. Kemudian yang dalam hati, yang dalam hati juga harus diucapkan. Jangan diucapkan kalau yang ini. Misalkan saya niatkan untuk memutus kutuk keturunan, untuk memutus doa negatif dari ibu dan dari keturunan sebelumnya. Ya, karena bisa jadi kutuk keturunan datang dari keturunan-keturunan sebelumnya. Misalkan keturunan sebelumnya pakai pesugihan, pakai penglaris. Coba teman-teman kalau di sekitar ada yang pakai pesugihan, anak cucunya menderita hidupnya. Karena apa? Rezekinya sudah dipindah ke atas. Karena ada kutuk dari keturunan sebelumnya. Ada dosa yang tidak selesai dari satu keturunan. Jadi ketika basuh kaki, yang di dalam hati ya jangan diucapkan. Nanti kalau diucapkan, orang tua bisa tersinggung. Saya niatkan, Bu, saya niatkan mau memutus kutuk keturunan. Kutukan ibu mau saya putuskan. Yo, nanti jadi dipancal gitu ya. Tapi yang itu dalam hati saja. Itu silahkan dilakukan. Setelah itu, berbicara, sampaikan hal baik tentang kekayaan. Artinya, tunjukkan orang kaya yang baik. Wah, ternyata dengan uang banyak bisa dermawan. Wah, itu orang kaya nyumbang masjid dan lain sebagainya. Kalau ada, kalau enggak pun cara itu sudah cukup. Yang terpenting adalah kita mutus dulu doa negatif dari orang tua. Karena kalau dia punya memori negatif tentang kekayaan, maka dia akan terus mendoakan secara tidak sadar, akan terus mendoakan jangan sampai anakku kaya. Nanti kalau kaya bla bla bla, nah pasti ada memori negatif tentang kekayaan. Kita nggak bisa beresin orang tua ya, karena sebenarnya mereka sayang gitu, tapi mereka tidak terdidik dengan baik. Bisa jadi karena pola asuh orang tua dulu. Mungkin ada yang dikecewakan sama orang yang punya uang banyak. Mungkin ada yang korban atas keserakahan orang lain, sehingga wislah jangan jadi orang kaya. Itu artinya kita sendiri memutuskan, memaafkan atas ketidakmengertian orang tua. Kalau mau basuh kaki, nanti ucapannya itu. Segala niat baikku tolong direstui, didoakan, lalu dalam hati ucapkan, saya niatkan memutus semua kutuk keturunan, baik yang saya tahu, baik yang saya tidak tahu.